Selamat datang kembali di channel Dunia Algoritma.
Ya, Pak Anas, sudah selesai presentasikan ya, baik. Baik, terima kasih kepada Pak Anas yang telah mempresentasikan tesis pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kepada Pak Pembantu yang ingin memberikan pertanyaan atau saran, silakan. Prof. Salam. Yang berbahasa Indonesia ya. Halo, bisa terdengar? Oke, yang pertama tadi, yang literature review, nah itu belum ada paper yang berbahasa Inggris ya, yang di site. Belum cari atau belum tidak dapat? Iya, bagusnya dimasukkan aja karena apa? Masalah ini kan bukan masalah Indonesia ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya belum jelas nanti database-nya mau bikin sendiri kah atau ambil dari Microsoft atau sudah ada database-nya, datasetnya? Bisa dijawab mungkin, Anas? Jadi mengambil data primer ya, ngambil data sendiri ya. Oke, oke, itu sudah ada sekarang rumah sakitnya, di mana rumah sakitnya dan caranya gimana? Mhm, 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 mhm. Oke, oke, itu ini ya, primer yang bagus, itu bagus banget kalau bisa dapat real data ya. Tapi siapkan juga jangan sampai terhambat karena masalah itu. Mungkin cari juga sekunder, data sekunder. Mungkin di Kaggle sudah ada malaria, gambar malaria dan sebagainya. Karena bagusnya kalau kita menggunakan data yang sudah open source yang bisa di-download itu, artinya kita bisa bandingkan dengan paper lain. Kalau data sendiri itu yang walaupun bagus ya primer, saya sangat mendukung itu. Cuma nanti nggak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu. Ya. Oke, yang ketiga terakhir mungkin boleh lihat lagi yang flowchart. Oke. Bentar ya, ini yang kenapa ada yang kedua itu setelah akuisisi citra, kenapa ada low pass filter? Ya, kalau Instagram equalization kan untuk kontras stretching ya. Jadi nggak ada yang gelap, nggak ada yang ini. Cuma low pass filter ini nanti harus hati-hati karena itu mungkin bisa menghapus data yang kita perlukan. Kan itu low pass filter ya. Mungkin data yang kita perlukan ada di high frekuensinya gitu. Jadi ini dilihat lagi nanti setelah eksperimen. Karena nanti low pass filter juga banyak tipenya, banyak cut off-nya di mana gitu. Jadi Gaussian-nya di mana juga gitu. Oke, itu kemudian klasifikasinya mau pakai apa ya? Yang bagian terakhir, klasifikasi, pengklasifikasian.
Nggak, itu kan feature-nya. Kalau classifier-nya pakai apa? KNN ke atau SVM, SVM atau neural network? Oke, nanti jangan dibatasin dulu ya, lihat dulu mana yang lebih bagus karena apa? Karena tadi kan di detail review sudah ada yang pakai deep learning ya. Kalau pakai deep learning, kalau CNN itu dia nyari sendiri mana apa feature extraction-nya, automatic feature extraction. Ini kalau ini kayak handcrafted, maksudnya kita harus cari lagi mana yang optimum features-nya. Mungkin juga ada yang nggak harus pakai apa namanya itu, apa namanya lupa, yang harus pakai feature normalization atau apa gitu, jadinya biar lebih prominent featuresnya gitu, biar lebih khusus lagi featurenya. Tapi karena ini pakai manual, jadinya harus dibandingkan nanti kenapa nggak pakai deep learning gitu. Sekali lagi ini mungkin kecepatannya, keakurasinya dan sebagainya. Ya itu saja mungkin dari saya. Ya baik, Prof, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya kepada Pak Anas. Untuk selanjutnya kepada Pak Dedi Hatmama, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Dani. Terima kasih Prof Dedi yang telah memberikan arahan di sesi 1. Untuk saya memang judulnya itu adalah identifikasur. Nah, di sini Pak Anas Prasetyo ya, di datasetnya bahwasanya kan sudah ada misalnya Bu Rika membahas tentang citra digital. Pak Dani nanti membahas dengan JPEG ya, JPG. Jadi nanti harus bisa membedakan mana yang lebih unggul ya, apakah mana yang lebih baik, apakah dengan menggunakan JPG ataukah dengan menggunakan citra digital. Nah, kenapa mengambil gambarnya itu dengan JPG? Alasannya apa, Pak Anas? Cuma nanti ngambil datanya itu dari data primer ya, data laboratorium yang ada di rumah sakit. Itu bisa jadi apa juga nanti ya, karena penelitian itu kan tergantung kepada dataset ya. Jadi kalau datasetnya penuh kita teliti, maka itu hasilnya akan baik. Tapi jika datasetnya itu tidak penuh diberikan oleh pihak rumah sakit, maka penelitian kita juga akan tidak maksimal gitu. Tadi yang sudah dijelaskan kan ada data yang open source, itu data dari primer, yaitu data dari laboratorium atau dari rumah sakit. Biasanya untuk mendapatkan itu kita harus relasi untuk mendapatkan itu. Nah, nanti di dalam penelitian, di dalam hasilnya sudah ada beberapa algoritma, itu nanti ada misalnya menggunakan JPG berapa akurasinya, kalau citra digital berapa akurasinya. Nanti Pak Anas Prasetyo harus bisa membuktikan dan bisa menghasilkan dari perbandingan outcome yang dihasilkan oleh dataset JPG dan citra digital, maupun nanti penelitian yang sudah ada itu
sudah memiliki hasil, ya, sudah memiliki hasil. Jadi kita bisa membandingkan mana yang lebih unggul, mana yang lebih dekat untuk mengetahui apakah sakit malaria itu parasitnya bentuknya bagaimana, ya. Karena kan bisa aja ya bintik-bintik merah, tapi itu tidak penyakit malaria, bisa aja karena alergi. Nah, baru kemudian yang kedua ya, nanti di perbedaan riset itu nanti hasilnya itu harus ya tadi dari segi akurasi, dari segi performance, nanti harus ada hasil yang didapatkan daripada penelitian ini dari algoritma yang sudah pernah dibuat. Jadi kita tahu mana algoritma yang lebih unggul, apakah algoritma kita lebih unggul ataukah algoritma yang lain lebih unggul. Nah, penelitian itu bisa aja kita punya lebih unggul, maka kita memiliki novelty yang bagus. Kalau penelitian kita yang masih kurang unggul, ya itulah kita sebutkan penelitian itu masih tahap di situ, gitu, ya bisa aja. Tapi ya karena Pak Anas sudah membaca banyak literatur, kemungkinan ya sudah memiliki sudah memiliki ini artinya sudah memiliki hasil yang kemungkinan lebih baik JPG daripada citra digital, ya, ataupun yang tadi sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Baru yang ketiga itu tadi algoritma itu ekstraksi fitur pakai Wavelet sama GLCM, ya, apakah itu biasanya memang kalau di pembahasan tentang algoritma yang digunakan dan algoritma yang orang lain sebelumnya menggunakan algoritma apa untuk melakukan ekstraksi fitur di pembahasan untuk identifikasi penyakit malaria ini. Jika menggunakan SPM, ya, menggunakan matriksnya, SPM biasanya menggunakan hitungan matriks. MATLAB, ya, bukan buat sendiri gitu, atau menggunakan Python atau menggunakan programming sendiri, custom sendiri. Pakai MATLAB, ya. Ya, nanti kita lihat di pembahasan, ya, apakah menggunakan MATLAB lebih optimal ataukah menggunakan custom program sendiri, menggunakan misalnya Python, ya, yang sudah ada juga algoritma di dalamnya, menggunakan bahasa R, ya. Jadi bisa dibuat perbandingan antara algoritma. Kalau kita menggunakan sendiri kan kita bisa memasukkan kode-kode sendiri, gitu. Kalau kita MATLAB, kita tinggal menjalankan tools-nya aja. Baru yang terakhir, memang karena kita sudah levelnya S2, ya, sebaiknya jurnal-jurnal yang sebagai referensi itu kita ambil dari yang jurnal-jurnal bahasa Inggris. Karena biar supaya menambah wawasan untuk penelitian-penelitian orang yang ada di publikasi-publikasi internasional. Jangan semuanya dari bahasa Indonesia. Dari apa? Dari negara Indonesia, tapi publikasinya diambil dari Scopus, dari jurnal-jurnal internasional lah, yang berhubungan dengan penelitian Pak
Anas Prasetyo. Ya, kita tunggu hasil penelitiannya. Mudah-mudahan maksimal hasilnya. Ya, dari saya itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Dedi selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan dan saran. Nah, untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu pembimbing, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2 yang ingin memberikan masukan serta saran. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Teddy beserta Bapak Dedi yang telah memberikan masukan yang untuk mengembangkan nanti penelitian ANAS jauh lebih baik. Saya menambahkan dari masukan-masukan dari Prof. Teddy beserta Pak Dedi tadi ya, ANAS ya. Jadi nanti tentukan jenis parasit malaria beserta stadium yang akan kamu teliti nantinya, karena sepengetahuan Ibu, jenis parasit malaria ini yang familiarnya ada 4 jenis, kemudian masing-masing jenis itu memiliki 4 stadium, ya. Ada stadium trofozoid ring, ya, trofozoid dewasa istilahnya, kemudian ada skijon beserta gametosit. Jadi penelitian-penelitian kalau secara internasional itu variasi dia dalam kasus penelitiannya, ya. Ada yang 2 jenis beserta stadium, ya. Ada yang 4 jenis beserta stadiumnya, seperti itu, ya. Kalau bisa ada keunikan dari penelitian ANAS sendiri, ya, di samping dari tahapan-tahapan penelitian juga, ya. Jadi Ibu Rika sangat setuju sekali seperti yang disampaikan Prof. Teddy beserta Pak Dedi tadi, ya, di mana penelitiannya itu reviewnya, ya, review makalahnya itu internasional yang dimasukkan di dalam rekapan literatur review ini, ya Anas ya. Kemudian nanti kamu tetapkan kira-kira kamu analisisnya mau di mananya, ya, di image enhancement-nya kah, perbaikan citranya kah, segmentasi, ya, atau ekstraksi ciri, atau di klasifikasinya, ya. Jadi ini masih dibuka dulu, ya. Ya, jadi kira-kira di mananya nanti kamu pahami kembali, ya. Nanti insya Allah kamu nanti akan dapat analisisnya itu nanti di bagian mana, sehingga yang kita harapkan insya Allah ya diridoin hasil akurasinya itu jauh lebih baik. Ya Anas ya. Ya. Kemudian yang terakhir itu tetap semangat, itu yang penting. Ya, karena ilmu ini memang berproses, ya. Ibu memang di awal kalau Ibu perhatikan mengikuti riwayat perjalanan bimbingan kamu punya semangat, ya. Dengan lanjutan kemarin penelitian di S1 ya Nas ya, udah mulai berkecimpung di image processing, ya. Ya insya Allah ini akan jauh lebih baik. Ya, sepertinya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rika yang telah memberikan masukannya dan saran. Selanjutnya kepada Ibu Wana Yumini, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Dhani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Teddy dan Pak Dedi Hartama yang sudah memberikan masukan kepada anak kita, terutama Anas Prasetyo, agar penelitiannya menjadi lebih baik, ya Anas. Nah untuk Anas, mohon dicatat saran-saran daripada pembanding, ya, jangan diabaikan. Itu salah satu masukan yang baik untuk tesis kamu, ya. Itu mungkin nanti akan kamu lanjutkan ke tesis, ya. Jadi benar kata Pak Dedi Hartama bahwa data awal itu adalah penting,
Jadi karena data awal itu adalah merupakan data input. Jadi kalau inputnya salah, maka hasil yang akan kita proses dan hasil akhirnya juga nanti akan memberikan hasil juga yang salah gitu ya. Jadi untuk lebih tepatnya itu adalah memang di datanya gitu. Jadi apakah kamu, ini Bu nggak tahu ya, apakah yang mau kamu teliti itu hasil mikroskop ataukah hasil foto gitu. Nah, jadi apakah virusnya yang mau kamu olah ataukah gejalanya gitu. Jadi itu juga harus kamu benar-benar ini di awal harus direncanakan lah ya, dirancang sedemikian sehingga nanti tahap-tahap yang akan kamu lakukan itu akan menghasilkan nilai yang lebih baik gitu. Nah kemudian benar juga kata Prof. Teddy dengan Pak Dedi Hartama bahwa penelitian kamu itu kalau bisa yang kamu ambil itu adalah yang standarnya internasional, Anas. Karena apa? Ini merupakan apa namanya itu masalah internasional ya, masalah dunia. Dan ini juga nanti mungkin akan berhubungan dengan COVID gitu ya. Ini pasti nih. Karena ada perbedaan sebenarnya antara COVID dengan malaria itu ada yang menyatakan beda, ada yang menyatakan sama gitu. Jadi seperti itu. Mungkin ini kedepannya akan menjadi sebuah awal di mana kamu mengungkapkan bahwa COVID itu sebenarnya seperti apa bedanya COVID dengan malaria. Gitu. Nah mungkin ini sebuah bisa dibilang ide awal dan akan melanjutkan mungkin penelitian dari Bu Rika. Ya, terima kasih kepada Anas dan kepada Pak Prof. Teddy dan Pak Dedi Hartama. Kita mudah-mudahan anak kita ini akan berhasil meneliti. Ya mungkin dari saya sampai di sini Pak Denny. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Buana yang telah memberikan masukan dan saran kepada peserta turji kita. Mungkin Pak Anas sudah mencatat semua ya hasil yang diberikan oleh para penguji, baik untuk buku bimbing. Nah, baik untuk selanjutnya, ucapan dari Pak Anas untuk para penguji dan pembimbing. Dipersilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Anas. Nah, baik dengan terakhirnya ataupun dengan ucapan dari Pak Anas tadi, maka untuk sesi pertama Pak Anas sudah selesai. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kurang salah. Untuk Pak Dedi, terima kasih Pak telah bergabung dan telah menyempatkan diri bergabung dalam kegiatan. Terima kasih Bu Rika, terima kasih Bu Anayumini. Terima kasih Pak Dedi. Selamat Pak Dedi. Terima kasih Prof. Teddy. Terima kasih, sorry ada sambil dua meeting Ibu. Ya. Prof. Teddy masih ada 2 lagi ya Prof? Iya, silakan. Ya, kita mengadakan sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2. Nah, baik, sudah. Baik Pak Dedi. Terima kasih Pak. Sampai jumpa kembali Pak. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Ada bisa lihat ya.